Halo Sobat Verso, kembali lagi dengan kami Verso Entertainment. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Di sini saya akan membawakan program Secangkir Kopi dari Verso Entertainment. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di-subscribe, like, comment, and share agar channel Verso semakin berkembang. Verso bukan sekedar barista. Di episode Secangkir Kopi kali ini, kami akan mengundang salah satu staf dari Microspace yang memiliki pengalaman yang cukup menarik untuk dibahas. Mari kita panggilkan narasumber kita, Aldan. Heboh-heboh gitu dong. Halo Bro Aldan, Ya, boleh mungkin perkenalkan nama atau tempat kerjanya Bro Aldan sama teman-teman Verso? halo Sobat Verso. Saya Aldan, salah satu staff dari Microspace. Ini ada pertanyaan, mungkin 5 pertanyaan dari Secangkir Kopi, program Secangkir Kopi itu yang dibuat dari Verso Entertainment. Pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan sama Bro Aldan ini, kapan pertama kali bekerja di bidang hospitality dan menjadi bagian apa? Oke, pertama kali saya bekerja di bagian bidang hospitality pada tahun 2022 di salah satu outlet di Kota Palu. Saya menjadi bagian dari barista itu sendiri. Untuk itu kan 2020 ya, 2021. 2021. Iya. Nah, Bro Aldan, saya mau pertanyakan sedikit untuk bagian barista di tahun pertama ya untuk Iya. menjalani karir itu. Nah, saya mau tanyakan apa saja yang kita dapat dalam menjadi barista itu sendiri. Boleh dijelaskan mungkin sama sobat-sobat Verso? Oke, mungkin ini pertama kali saya waktu tahun itu mengenal kopi. Saya baru pertama kali mengenal kopi dan menjadi barista. Pengalaman yang saya dapat cukup banyak. Mungkin kerja sama tim, mungkin tahu tentang kopi lebih dalam, dan ya itulah. Nah, saya mau mempertanyakan sedikit tentang barista yang ya Bro Aldan sendiri pernah menjalani barista, pengalaman barista kan pasti banyak. Ya, Apa saja yang Bro Aldan dapatkan di dalam barista? Kayak misalnya penyajian apakah, kayak seperti bagaimana berbicara sama customer. Pasti barista itu berbicara sama customer itu ada, ya kan? Nah, mungkin boleh dijelaskan sama Bro Aldan. ya, mungkin yang saya dapat menjadi sebelumnya barista, mungkin tentang cara membuat kayak seperti kopi, mungkin latte, atau bicara dengan customer, seperti bicara itu yang baik dan harus kita Harus mungkin ya kayak memang kalau yang saya pahami kan Ya. dalam barista kayak kita memahami seorang pelanggan, ya ya betul, kan? ya, itu. Kayak apa kemauan pelanggan, tapi kita pasti dalam barista itu juga menurut SOP-nya dari cafe itu sendiri. Iya, kan? betul. Tapi kalau orang mau seperti mau request apa, mungkin pasti itu kan sudah di luar dari SOP. Ya. Jadi saya mau tanyakan sedikit lagi, kayak belajar di latte art itu susah atau gampang gitu?
kalau belajar latte art itu susah sekali. Mungkin sampai sekarang saya ini belum lancar lah dibilang. Tapi ada. Tapi ya ada lah. Berarti banyak ya kelebihannya Bro Aldan itu sendiri ya tentang barista, kayak bisa buat mungkin V60 atau Vietnam Drip. Mungkin sebelumnya kalau di outlet lain kayak belum ada begitu. Oh, belum ada. Iya. Berarti masih itu mesin dipakai atau manual? Masih pakai manual. Manual. Rock presso. Iya. Wih, tenaga ya. Iya. Otot gitu. Wih, 1 bulan kita kerja di situ memang. Wih, otot Pak. Nah. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama ini kita lanjut sebentar toh, pertanyaan kedua saja. Ya. Oke? Oke. Oke, kita next lanjut di pertanyaan kedua. Untuk sobat-sobat Verso, nangkring saja untuk mendengarkan. Oke? Bro Aldan, pertanyaan kedua. Jangan gugup. Pertanyaan kedua ini, awal menjalani karir yang menjadi tantangan besar menurut Anda apa? Mungkin saya kerja di salah satu outlet yang sebagai barista. Kan saya dulunya awam tentang kopi. Ya. Dan setelah kerja di bagian barista, itu tantangan terbesar untuk saya sendiri. Berarti awalnya masuk barista itu sudah tantangan terbesar sudah itu? Iya, tantangan terbesar. Boleh dijelaskan tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi pas menjadi seorang barista? Mungkin ya pertama kali saya masuk di outlet, di training, dan saya mendapat banyak tekanan. Ya, mungkin itu biasa Ya, untuk biasa. orang. Nah, Tapi untuk saya sendiri ya itu tantangan sebenarnya. Dan tentang cara bagaimana untuk menyajikan kopi, cara melihat kopi yang baik, ya itulah. Jadi tantangan saya sebenarnya itu yang paling berat itu adalah bagaimana yang tadinya saya awam tentang kopi, ya. dapat customer yang mintanya begini-begini, itu saya merasa tertantang. Dan ya seiringnya berjalannya waktu, saya bisa lewati dengan mempelajari kopi, dan tantangan selanjutnya ini cukup berat karena sebelumnya saya di outlet sebagai barista, dan di outlet lain saya menjadi kitchen. Head kitchen. Iya. Jadi begini Bro Aldan. Berarti selama sering berjalannya waktu dari barista pindah ke outlet kayak Maiko Space itu dijadikan head kitchen. Iya, betul. Jadi selama Bro Aldan ini menjalankan sebagai head kitchen itu apa yang Bro Aldan rasakan? Ya mungkin ini tantangan baru, dan ya ini menurut saya tantangan yang lebih jauh sulit lah, karena untuk menjadi head itu butuh tanggung jawab yang besar, dan ya yang awalnya tadi saya di barista, Ya. dan betul-betul pindah ke 180 derajat jadi head kitchen. 180 derajat ya. Iya. Bukan 360 derajat berarti ya. Oh, jadi gitu. Jadi begini Bro Aldan. Nah, jadi boleh mungkin di-sharing ke teman-teman Verso, bagaimana sih caranya menjadi seorang head kitchen? Boleh mungkin? Ya, selama saya di Maiko Space ini, saya diajari menjadi head yang bertanggung jawab, yang disiplin, dan
bekerja sama dalam tim. Yang saya dapat, yang saya diajari untuk jadi head itu ada banyak. Mungkin ya itu salah satunya bertanggung jawab dan Ya, jadi kayak begini Bro Aldan ya. Sebenarnya menjadi head kitchen itu tidak mudah. iya betul. Nah, karena dalam beberapa kayak anggota kitchen mungkin ada yang kayak tidak masuk atau apa, itu Bro Aldan sendiri yang tanggung jawab atau Iya gimana? betul. Ya itu tadi. Ya kalau ada staff yang tidak masuk atau bagaimana, ada kendala apa, saya sendiri yang tanggung jawab untuk anggota sendiri. Oh, berarti langsung melapor ke manajer atau apa untuk dia Iya. tidak masuk atau cukup Bro Aldan sendiri yang tahu bagaimana dia punya pekerjaan atau apa mungkin? Mungkin saya lapor dulu ke manajer atau HRD begitu kayak? Ya, HRD. Nah. Oh. Berarti buat teman-teman Sobat Verso, menjadi seorang head kitchen itu tidaklah mudah. Karena tanggung jawab salah satunya itu seperti tanggung jawab itu yang kita harus jalankan sebagai head kitchen. Karena Bro Aldan sendiri ini sudah merasakan, saat ini merasakan sebagai head kitchen lah, bukan barista. Barista tadi, yang pertanyaan tadi. Kalau sekarang kan head kitchen. Jadi buat teman-teman jangan putus asa untuk menjadi apa yang kamu inginkan, segala macam lah hal. Jadi untuk ada pertanyaan kecil lagi yang saya mau tanyakan sama Bro Aldan. Apa yang Bro Aldan rasakan setelah di outlet sekarang bekerja? Apakah senang, ada dukanya kah atau apa tuh? Bahagia dengan outlet sekarang? Boleh dijelaskan mungkin? mungkin di outlet sekarang ya, kan pertama kali saya jadi head kitchen, saya baru tahu tentang masakan, tentang itu bahan-bahan masakan. Ya, saya merasa senang, merasa tertantang dan bahagialah. Berarti merasa tertantang, pokoknya harus mau dicoba terus sampai bisa. Ya, Berarti dari yang awalnya makanan ringan sampai makanan berat itu dipelajari semua Iya. sebagai head kitchen ini. iya. Berarti wah, hebat sekali nih Bro Aldan sudah jadi head kitchen gitu. Karena ya itu tadi yang saya bilang, tidaklah mudah menjadi head kitchen. Iya. Karena tantangannya itu besar, cukup besar untuk melewati, ya kan? Karena kita belajar dari awal sampai akhir sampai jadi seperti ini, ya kan? Jadi satu pertanyaan lagi saya mau tanya sama Bro Aldan ini, kayak bagaimana sih menjalani kayak suatu hubungan dengan karyawan Maiko? Karena pasti di dalam Maiko sendiri ini banyak head barista, head waiters, ya kan? Head kitchen, kayak Bro Aldan head kitchen. Nah, itu menjalani sebuah hubungan itu seperti apa gitu? Ya, mungkin kan kita ini belum tahu satu sama lain. Mungkin ya saya butuh pendekatan, tahu orangnya bagaimana, apa yang dia suka. Iya. Nah, mungkin salah satu pendekatanku itu untuk menjalani hubungan yang erat lah, untuk sebagai keluarga. Ya. Caranya supaya kita kayak misalnya connect dengan karyawan-karyawan lain itu seperti apa Bro Aldan? Kalau menurut saya, ini saya sendiri ya, saya lihat dulu orangnya bagaimana, kayak mungkin sifatnya atau perilakunya bagaimana. Saya coba dekati pelan-pelan dan ya selama saya di sini baguslah teman-teman di sini. Berarti sudah erat sekali Iya, keluargaan. sudah seperti keluarga sendiri. Mantap sekali, sampai merinding saya ini. Mendengar. Saya mau sekali seperti itu.
kayak masuk ke outlet ini, ke outlet itu. Tapi pasti ada beberapa kejanggalan sama orang yang tidak suka dengan kita tuh. Nah, mungkin Bro Aldan sebelumnya pernah mengalami itu, ya kan? Boleh mungkin diceritakan tentang mungkin ada yang suatu kejanggalan sama karyawan-karyawan atau staff itu yang tidak suka atau apa, itu ada atau tidak? Mungkin saya bilang itu miskomunikasi. Karena ya dalam pekerjaan itu, semua pekerjaan ya mungkin ada miskomunikasinya yang kita tidak suka dan orang itu pasti miskomunikasi saja. Miskomunikasi berarti Iya. ya, berarti kayak misalnya saya satu tempat kerja, ya kan, kayak Bro Aldan jadi barista, saya jadi waiters mungkin toh, baru kayak saya tidak suka sama Bro Aldan ini, saya bilang ke teman gitu, Iya. saya tidak suka sama Bro Aldan ini. Pasti teman yang satunya itu bilang, gimana kita jatuhkan saja dia. Itu menghadapi hal seperti itu bagaimana caranya, Bro? Menurut saya mungkin banyak-banyakan sabar lah. Pasti. Dan ya itu tadi, mungkin kita bisa minta maaf Ya, mungkin kalau ada salah kata atau iya apa ya. salah kata atau menyinggung perasaannya. Tapi pasti orang kalau ada yang tidak suka kayak kalau dengan kita, pasti orang itu lain dan kita. Ya, Kentara kentara. Iya. Dari gerak-geriknya atau geriknya. Jadi ya harus minta jalan maaf. apa. Betul sekali, kalau dengan meminta maaf mungkin meredakan hati. Iya. Next, kita dari pertanyaan kedua kan kita sudah membahas tentang pertanyaan ketiga tentang outlet segala macam. Pertanyaan kedua kita saya sebutkan pertanyaan awal menjalani karir segala macam. Jadi kita menuju pertanyaan keempat Iya. maksudnya, Bro Aldan. Jadi saya mau tanyakan ini, mungkin teman-teman sobat Verso mau dengar apa pertanyaan selanjutnya. Langsung saja, apa saja suka duka ketika bekerja selama di outlet yang pernah dijalani, Bro Aldan? Suka dukanya seperti apa, dukanya seperti apa? Mungkin dukanya dulu. Ya boleh. Boleh, berarti banyak dukanya ini daripada sukanya. Iya, mungkin ya dukanya itu di outlet sebelumnya dan outlet saat ini. Saya pertama jadi barista awam tentang kopi, ya itu tantangan terberat saya. Dan banyak tekanan, biasa kena mental, biasanya juga Kayak selingan begitu ya. ya begitulah. Saya mau tanyakan sama Bro Aldan tentang dukanya. Sukanya sebentar. Ya. Oke, apa karena pertanyaan yang pokoknya pernyataan yang Bro Aldan yang saya tanyakan itu pertama duka bukan suka. Toh? Jadi terlalu banyak dukanya kayaknya ini. Jadi yang Bro Aldan jalani selama dukanya itu penuh tantangan, apalah segala macam itu, kayak memang bagaimana bisa dukanya itu menjadi suka gitu ya, untuk Bro Aldan sampai bertahan sebelumnya di barista. Mungkin seiring berjalannya waktu dan saya lewati tantangan atau tekanan, saya lewati ya begitulah, karena kita laki-laki Ya, kita harus lewati semua itu, kayak tantangan terberat, tekanan apa semua itu kita harus lewati dengan sabar. ya berarti harus berjuang terus sih. Ya, Jangan memang kita nggak bisa langsung putus di jalan gitu. nggak bisa menyerah. Jadi tekanan apa saja yang Bro Aldan dapatkan gitu? Mungkin Jelaskan sedikit saja mungkin. Oke Bro Aldan,
Jadi saya mau tanyakan nih tentang tekanan-tekanan itu. Mungkin boleh dijelaskan tekanan apa saja yang Bro Aldan hadapi di outlet sebelumnya? Mungkin tekanannya kita itu harus disiplin dan fast hand untuk buat produk lah, dan ya yang lainnya. Mungkin kayak ada teguran apa mungkin dari menjadi barista, boleh dijelaskan? Tegurannya ya mungkin sesuai SOP lah, dan itu teguran untuk kita untuk menjadi lebih baik juga. Itu apakah ditegur di tempat umum atau memang dibawa kita diajak kayak kita ke ruangan dulu untuk bicara begini atau gimana? Ya mungkin ada juga di tempat umum, ditegur di tempat umum. Ya. Ada juga yang kayak dibawa dulu di ruangan kita ditegur, begitulah. Jadi seperti itu. Sebenarnya itu kan tidak boleh kayak ditegur di tempat umum. Itu kan tidak bisa sebenarnya. Karena yang tahu tentang semua itu kan ya lingkup kafe saja, tapi tidak bisa didengarkan orang lain. Iya. Jadi mungkin seperti itu ya. Kita next ke pertanyaan berikutnya, Bro. Oke. Motivasi untuk anak-anak muda yang ingin bekerja khususnya di bidang hospitality, mungkin boleh dijelaskan sama sobat-sobat Verso mungkin yang mau menjalani karir di bidang hospitality atau di bidang apa saja begitu. Mungkin untuk anak-anak muda yang di luar sana yang mau bekerja di bidang hospitality atau di bidang lainnya, Iya. Jangan putus asa, tetap semangat, teruslah berkarya, dan utamakan etika dalam bekerja. Pastinya untuk etika itu nomor 1 dalam bekerja, teman-teman. Karena di mana kita tidak ada etika, pasti kita tidak diterima untuk di outlet mana saja. Ya, betul. Kayak Bro Aldan sampaikan tadi, kita harus tetap semangat menjalani, ya pokoknya tetap semangat untuk menjalani apa saja, ya kan. Kita ambil baiknya dalam sebuah outlet, kita buang buruknya untuk sebuah outlet. Jadi yang baiknya kita jalani, yang buruknya dibuang. Oke Bro Aldan, kita sekarang pada malam hari ini kita sudah di penghujung dalam program Secangkir Kopi. Ya seperti buat teman-teman seperti dijelaskan sama Bro Aldan tadi, untuk memasuki di bidang hospitality industry, jadi nomor 1 itu etika harus ditetapkan dalam kalau mau bekerja dimanapun saja. Oke Bro Aldan, kita pada malam hari ini sudah mau closing ini. Jadi ada sedikit slogan dari Verso Entertainment. Kalau saya bilang Verso, berarti kita sama-sama bilangnya bukan sekedar barista. Oke? Oke. Siap. Verso bukan sekedar barista.